Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Justisia dengan nomor induk mahasiswa 1912144. Saya dari kelas PAIB semester 5, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baik, kita akan mulai dengan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau kesesuaian. Itu mencakup tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus dipertimbangkan dari segi efisiensi dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, ditambah, atau dikurangi berdasarkan kebutuhan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Kemudian yang keempat adalah prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Kemudian yang kelima adalah prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu tertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip mutu. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang menengah, dan jangka pendek atau khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan lembaga yang dapat ditentukan dalam dokumen-dokumen negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk dalam pendidikan. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Perlu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Jadi makin umum suatu perbuatan hasil belajar adalah membuat sulit menciptakan pengalaman belajar. Isi bahan belajar harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dan sistematis. Ketiga ranah belajar yaitu kognitif, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip tentang proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip tentang media dan alat bantu pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pembelajaran yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Untuk itu, pengembangan harus kurikulum prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, pendidik, prinsip evaluasi, dan praktis. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hasil penilaian adalah nomor penilaian apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes, kemudian apakah akan digunakan rumus atau rumus menebak, bagaimana mengubah skor mentah atau raw skor dalam skor masak, skor standar apa yang akan digunakan, untuk apakah hasil tes digunakan,
Kemudian bagaimana menyusun laporan hasil evaluasi? Laporan hasil evaluasi ditunjukkan kepada siapa? Itu yang harus diperhatikan. Baik, demikian penjelasan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang digunakan. Prinsip-prinsip yang disajikan di atas tidak kaku, masih mungkin untuk diubah, ditambah, atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.